Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 9. Pada kali ini kita akan merepresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Rekayasa dan Kewirausahaan atau Technopreneurship. Dengan anggota kelompok yaitu yang pertama ada Gustiana Ditama, lalu selanjutnya ada saya sendiri Ari Syuhada, lalu selanjutnya ada Aldo Friska Dharma Putra, lalu selanjutnya ada Faiz Ahmad Cipto, dan yang terakhir ada Muhammad Rafi Adi Wibowo. Pertama-tama kita akan membahas tentang teknologi sendiri. Apa itu teknologi? Teknologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti teknologia, di mana techno yang berarti keahlian dan logia yang berarti pengetahuan. Istilah teknologi pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada abad ke-17, yang mana pada saat itu ini dipakai untuk maksud diskusi tentang seni terapan saja. Lalu pada abad ke-20 teknologi didefinisikan secara luas sebagai cara atau kegiatan yang memungkinkan manusia mengubah dan mengutak-atik lingkungan hidupnya. Secara sederhana, teknologi merupakan aplikasi langsung dari ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia, yang mana tujuan perekayasaan teknologi ini adalah sebuah alat untuk memudahkan kerja manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Lalu selanjutnya apa sih pengertian dari entrepreneurship? Entrepreneurship adalah sebuah karakter kombinatif yang merupakan perpaduan atau peleburan dari sikap kompetitif, visioner, kejujuran, pelayanan, dan pemberdayaan, pantang menyerah juga kemandirian. Karakter ini bersatu dan menjadi kebutuhan langsung dalam proses wirausaha secara sederhana. Entrepreneurship memiliki ciri-ciri swadaya usaha serta mengandung komponen manajemen pemasaran, produksi, dan finansial. Yang mana seseorang entrepreneur bukan hanya seorang yang membangun unit bisnis pribadi yang kecil dan baru, menjadi pegawai korporasi pun kita tetap bisa memiliki jiwa entrepreneurial. Karena inti dari entrepreneurship adalah konsistensi usaha, inovasi ide, dan hasil yang menguntungkan. Lalu di sini kita akan membahas secara lanjut tentang entrepreneurship, yang mana entrepreneurship itu sebenarnya untuk membangun jiwa di entrepreneurship sendiri itu diperlukan beberapa tahapan. Yang pertama ada internalization. Internalization ini adalah tahapan penanaman jiwa entrepreneurship melalui konstruksi pengetahuan tentang jiwa entrepreneurial serta medan dalam usaha. Tahapan ini berkutat pada teori tentang kewirausahaan dan pengenalan tentang urgensinya. Lalu yang selanjutnya ada paradigma alteration, yang mana ini berarti perubahan paradigma umum dengan mengubah pola pikir pragmatis dan instan dan memberikan pemahaman bahwa unit usaha real sangat diperlukan. Lalu selanjutnya ada spirit initiation, yang mana ini yang berarti tentang dengan memberikan bantuan berupa model awal yang disertai monitoring. Lalu selanjutnya ada competition, yang mana dapat mengembangkan usaha tersebut dengan baik secara berkompetisi. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang technopreneurship itu sendiri. Technopreneurship adalah sebuah kolaborasi antara penerapan teknologi sebagai instrumen serta jiwa usaha mandiri sebagai kebutuhan. Yang mana technopreneurship adalah suatu karakter integral antara kompetensi penerapan teknologi serta spirit membangun usaha. Dari sini tumbuhlah unit usaha yang teknologis, yaitu unit usaha yang memanfaatkan teknologi aplikatif dalam proses inovasi, produksi, dan marketisasi, juga semua yang berkaitan dengan wirausaha. Perkenalkan, nama saya Rizana Ditama. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang technopreneurship. Menanamkan jiwa technopreneurship bukan perkara yang mudah, karena ini berhubungan dengan dua hal kompleks yang perlu ditanamkan, yakni kesadaran teknologi dan semangat entrepreneurship. Teknologi yang telah dimiliki dikreasikan dan diinovasikan untuk menyokong pengembangan unit usaha. Hal ini dapat dilakukan secara nyata dalam proses produksi, contohnya kosong, marketing, contohnya eBay, accounting, dan lain sebagainya. Kreativitas dan pemanfaatan teknologi dengan tepat adalah hal utama dalam mengembangkan jiwa technopreneurship. Inovasi. Ada 3 hal yang menjadi panduan dalam berinovasi, yaitu 1. What is desirable to user, atau apa yang diinginkan pengguna. Kedua, what is viable in the marketplace, atau apa yang layak dijual di pasar.
Yang ketiga, what is possible with technology? Atau apa yang mungkin dengan teknologi? Konsep dari technopreneurship. Apa itu technopreneurship? Ada itu pengertian. Pengertian pertama, dari Posadas mendefinisikan istilah technopreneurship dalam cakupan yang lebih luas, yakni sebagai wirausaha di bidang teknologi yang mencakup teknologi semikonductor sampai ke aksesoris komputer pribadi atau PC. Sebagai contoh, Steve Wozniak dan Steve Jobs mengembangkan hobi mereka hingga mereka mampu merakit dan menjual 50 komputer Apple yang pertama. Contoh kedua, Larry Page dan Sergey Brin mengembangkan karya mereka yang kemudian dikenal sebagai mesin mencari Google. Mereka inilah yang disebut sebagai para technopreneur dalam definisi ini. Pengertian kedua, dalam wacana nasional, istilah technopreneurship mengacu pada pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan wirausaha. Jenis wirausaha dalam pengertian technopreneurship di sini tidak dibatasi pada wirausaha teknologi informasi, namun segala jenis usaha seperti usaha mebel, restoran, supermarket, atau kerajinan tangan, batik, dan perak. Penggunaan teknologi informasi yang dimaksud di sini adalah pemakaian internet untuk memasarkan produk mereka seperti dalam perdagangan online atau e-commerce, pemanfaatan perangkat lunak khusus untuk memotong biaya produksi, atau pemanfaatan teknologi Web 2.0 sebagai sarana iklan untuk wirausaha. Dalam pengertian kedua ini, tidak jelas pihak mana yang bisa disebut sebagai technopreneur. Di sini, kedua pengertian ini akan digunakan bersama-sama. Technopreneurship di Asia. Contoh technopreneurship di berbagai negara Asia adalah 1. Jepang. Jepang memproduksi 1/5 dari produksi semikonduktor dunia, termasuk 40% dari produksi chip memory flash yang banyak digunakan untuk pembuatan smartphone, komputer, tablet, dan komputer. Contohnya Sony Corp, Toshiba Corp. Yang kedua, Korea Selatan. Perkembangan Korea Selatan diawali dengan industri tradisional, kemudian diikuti oleh industri semikonduktor. Contohnya Hynix Semiconductor Incorporated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adu Pesgada Putra. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari technopreneurship di Asia. Nah, saya akan langsung ke nomor 3, yaitu ada Singapura dengan kontrak elektroniknya. Singapura memiliki kontrak di bidang elektronik dengan perusahaan-perusahaan barat, kemudian diikuti juga oleh manufaktur semikonduktor. Contohnya, Olo Singapura memproduksi The Cube MP3 player mini. Lalu yang keempat ada Taiwan yang terkenal dengan industri aksesoris komputer pribadi atau personal komputer. Contohnya Acer, Asus, Benki, Dell, dan MSI. Rahasia lain yang membuat perkembangan negara-negara ini melejit adalah adanya inovasi. Selanjutnya adalah inovasi. Pengertian inovasi menurut John Adair dan Gederaka. Menurut John Adair, inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru. Sedangkan menurut Gederaka, memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru yang menambah atau menciptakan nilai atau manfaat sosial ekonomi. Konsep kebaruan ini berbeda bagi kebanyakan orang karena sifatnya relatif. Lalu materi selanjutnya adalah macam inovasi. Ada 3 macam inovasi. Yang pertama adalah inovasi produk, menciptakan sebuah barang yang sepenuhnya baru dan belum dipikirkan orang lain sebelumnya. Lalu yang kedua adalah inovasi proses bisnis, memikirkan sebuah cara atau proses bisnis baru untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Lalu yang terakhir adalah inovasi layanan atau jasa, memberikan layanan atau jasa yang berbeda dari yang lain, memberikan keuntungan yang lebih. Lalu adanya technopreneurship di berbagai negara.
yang bernama adalah India. Inovasi di bidang teknologi informasi membuat India berkembang dan menjadi industri dunia barat baik dari outsourcing maupun penanaman modal. Contoh teknologi yang dikembangkan oleh India adalah sebuah Android PC yang disebut sebagai SIM putar. SIM putar dikembangkan untuk pengguna pemula dan dari sisi finansial adalah pengguna kelas menengah bawah. SIM putar dijalankan oleh prosesor berbasis ARM, biasa dipasang pada smartphone dan tablet, yang murah dan menggunakan sistem operasi berbasis open source atau Linux. Harga di pasaran adalah sekitar $200. Lalu yang kedua adalah Cina. Perusahaan-perusahaan Cina mulai menunjukkan kiprahnya di dunia internasional. Akuisisi IBM oleh perusahaan Cina Lenovo di tahun 2004 dan akuisisi perusahaan televisi Prancis Thomson oleh Guangdong membuktikan bahwa teknologi di Cina semakin kukuh. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Wibowo dari Teknik Informatika Angkatan 2019. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang technopreneurship di Indonesia. Sebagian besar wacana di negara kita mengarahkan technopreneurship seperti dalam definisi kedua, terlebih di masa krisis global seperti sekarang ini. Maka peluang berbisnis lewat internet semakin digembar-gemborkan. Ada kepercayaan bahwa technopreneurship menjadi solusi bisnis di masa lesu seperti ini. Baik, kemudian pemahaman technopreneurship di Indonesia. Ya, technopreneurship yang dipahami dalam makna sempit ini justru akan menjadi bumerang bagi pelaku bisnis, karena ini akan menciptakan ketergantungan terhadap teknologi buatan barat. Dan ini tidak sejalan dengan semangat technopreneurship yang dikembangkan oleh negara-negara Asia lainnya. Selain itu, inovasi yang berkembang belum mampu melepas ketergantungan tersebut karena masih berskala individu, seperti inovasi dan kreativitas dalam pembangunan website, penggunaan teknologi web 2.0 sebagai media promosi. Inovasi yang diharapkan adalah inovasi dalam pengembangan kapasitas lokal dengan basis teknologi dari dunia barat, sehingga mampu melepaskan kita dari kungkungan, ketergantungan, penggunaan lisensi dan ketergantungan teknologi barat. Selanjutnya, kampus mobile technopreneurship. Telkomsel mulai melirik pengembang konten atau content provider aplikasi dari kampus. Untuk tahap awal, operator seluler anak perusahaan Telkom dan Singtel ini menggandeng 100 mahasiswa terpilih dari Universitas Bina Nusantara atau BINUS untuk dijadikan wirausahawan muda. Kegiatan ini disebut program Mobile Technopreneurship. Selanjutnya Sun Meruvian Technopreneurship Center atau SMTC. Sun Microsystems dan Meruvian meresmikan pusat inkubator Sun Meruvian Technopreneurship Center yang ditujukan untuk mengembangkan keahlian tambahan untuk memulai program kewirausahaan informasi teknologi di kalangan mahasiswa. SMTC bertujuan memperkecil gap antara dunia industri dan pendidikan, sehingga dapat saling memberikan manfaat, mensosialisasikan program kewirausahaan berbasis informasi teknologi dengan pola kemitraan. Baik, selanjutnya adalah konsep entrepreneur. Untuk dapat menuju ke arah yang sama
seperti negara-negara tetangga kita yang lainnya. Maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah menunjukkan dekonstruksi pemahaman technopreneurship. Dengan pemahaman technopreneurship, seperti dalam definisi pertama, maka akan memungkinkan bermunculannya para technopreneurship sejati yang akan membawa negara kita berjalan bersama-sama dengan India, Korea Selatan, maupun Taiwan. Berikut pengertian kewirausahaan dari beberapa pendapat. Zimmerer berpendapat bahwa kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Menurut Suharto Prawiro, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai usaha, startup phase, dan perkembangan usaha, venture growth. Kesimpulannya, kewirausahaan adalah sebagai suatu kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat, dasar, sumber daya, proses, dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian dan menghadapi risiko. Sekian video hari ini. Terima kasih telah menonton. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.